Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Jumpa kembali pelajaran matematika hari ini. Mudah-mudahan semua sehat dan tetap semangat. Pertemuan kali ini kita akan bahas latihan 3.3 tentang perputaran atau rotasi. Yaitu ini terdapat pada bab 3 tentang transformasi. Adapun yang kita akan bahas ini adalah soal nomor 5 yang terdiri atas 3 bagian, yaitu A, B, C. Kita baca soalnya. Gambar bayangan transformasi untuk setiap segitiga berikut dengan mencerminkan segitiga pada garis yang diketahui. Bayangan akhir dari bangun yang merupakan juga hasil rotasi, tentukan koordinat bayangan dan sudut rotasinya. Kita mulai dengan bagian A. Jadi bagian A ini adalah segitiga, T-nya, titiknya diketahui 4,0, kemudian 2,3, dan 1. Pertanyaan berikutnya, kita disuruh refleksikan atau cerminkan ke sumbu Y, dan kemudian dilanjutkan pencerminan ke sumbu X. Nah, sekarang kita gambar dulu ini segitiganya, mulai dari titik T, sini letaknya di 4,0, jadi X-nya 4, Y-nya 0. Kemudian titik U ini jadi X-nya sini 2, Y-nya 3, jadi U ini 2,3 ketemu di sini. Lalu titik V 1,2, letaknya di sini, X-nya 1, Y-nya 2. Ketemu di sini. Lalu kita hubungkan garis lurus. Terbentuklah segitiga TUV. Lalu kita akan menggambar hasil cerminnya terhadap sumbu Y. Jadi ini sumbu Y ini sebagai cermin. Otomatis bangun ini nanti akan berada di sebelah kiri. T menjadi T aksen sini. Hasil cerminnya, kemudian U aksen jadinya negatif 2,2. Jadi jarak U dengan U aksen ini adalah sama terhadap cermin atau terhadap sumbu Y. Kemudian V-nya kita letakkan, jaraknya 1 petak ini. Lalu kita hubungkan garis sehingga terbentuklah bayangan pertama, atau yang berwarna merah ini adalah hasil cermin sumbu Y. Kemudian berikutnya dilanjutkan cermin sumbu X. Jadi X-nya ini sebagai cermin, otomatis nanti warna merah ini akan berpindah ke bagian bawah. Karena yang menjadi cermin adalah sumbu X. Kita pindahkan masing-masing titik. Kita pindahkan dulu T aksen, ini tetap berada di negatif 4,0 karena cerminnya persis kena cermin ini. Jadi bayangan kedua tetap. Kemudian untuk bayangan U, ini 3 petak ke bawah, U jadi bayangan kedua, kemudian V-nya lagi, ini bayangan keduanya. Lalu kita hubungkan garis. Inilah bayangan kedua daripada segitiga TUV. Sekarang kita cari titik TUV ini. Bayangan, kita cari titik koordinatnya. Mulai dari bayangan T, berarti di sini negatif 4,0. Kemudian bayangan kedua dari U negatif 2. Ini negatif 2, negatif 3. Dan V bayangan keduanya adalah negatif 1, negatif 2. Sekarang kita lihat hasil dari bayangan
kedua ini dari benda aslinya ini warna biru, ternyata sama dengan hasil rotasi 180 derajat. Jadi sama ini dari sini ini diputar 180 derajat. Contohnya ini kita putar dari ini ke sini 180 sehingga sudut rotasinya adalah 180 derajat. Berikutnya B. Ini adalah segitiga KLM dengan titik K diketahui ini 5,0 kemudian 2,4 dan negatif 2,4. Pertanyaan berikutnya, refleksikan pada garis Y sama dengan S, kemudian dilanjutkan sum X. Jadi langkah pertama tentu kita harus gambar dulu. Ini segitiganya, kita letakkan ketiga titik ini. K-nya, L-nya, dan M-nya. Kita hubungkan garis, membentuk segitiga. Sudah ada benda aslinya, tinggal kita cerminkan pada garis Y sama dengan S. Y sama dengan X itu ini persis kena ini. Jadi inilah yang namanya dengan cermin Y sama dengan X. Otomatis kalau ini cermin, titik K ini akan berpindah di daerah sini. L berpindah sini. Dan M berpindah sini. Sekarang kita pindahkan titik K. Berada di sini. Tegak lurus berada di 0,5. Inilah K aksen atau bayangan pertama. Kemudian L. Bayangan L atau L aksen berada di sini. Dan M tentunya sekitar sini. Inilah M aksen atau bayangan pertama dari M. Lalu ketiga titik ini kita hubungkan garis lurus. Terbentuklah segitiga warna merah. Ini hasil daripada pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Jadi cerminnya adalah Y sama dengan X. Lanjut, berikutnya kita disuruh kembali melanjutkan pencerminan terhadap sumbu X. Berarti kalau ini X, inilah sebagai cermin. Sekarang tentunya gambar warna merah ini tadi akan berpindah titik-titiknya. Misalnya titik K aksen ini akan pindah ke sini. Ini bayangan kedua, sekitar sini. Inilah bayangan kedua daripada titik K. Kemudian titik L ini karena sumbu X sebagai cermin berarti akan pindah di sini. Inilah bayangan kedua, titik L. Kemudian titik M. Titik M ini kalau X sebagai cermin maka akan bayangannya berada di sini. Menempati L1 ini. Jadi kita letakkan bayang kedua M. Sudah, tinggal kita hubungkan garis. Inilah bayangan kedua dari benda aslinya tadi. Dan inilah hasil pencerminan terhadap sumbu X. Sekarang kita baca titik koordinat yang ditempati bayangan kedua ini. Mulai K. Ini berada di 0,-5. Kemudian L berada di 4,-2. Dan M berada di 4,2. Kalau kita lihat dari benda aslinya KLM dengan ini, bayangan kedua ini, maka rotasinya adalah 90 derajat, berputar 90 derajat searah jarum jam. Inilah jawaban untuk bagian B. Kemudian C. C yang kita akan gambar ini adalah segitiga X, Y, Z. Titik-titiknya ini sudah diketahui. Kemudian kita disuruh untuk merefleksikan pada garis Y sama dengan negatif X.
kemudian dilanjutkan garis Y sama dengan X. Nah, jadi ini kita sudah siapkan memang ini koordinat kartesius, tinggal kita menggambar titik-titiknya. Kita mulai gambar titik X, kita letakkan di sini X, lalu Y di sini, dan Z. Sekarang kita hubungkan garis. Sudah terbentuklah segitiga X, Y, Z. Dari segitiga ini kita akan cermin terhadap garis Y sama dengan negatif X. Jadi kita bikinkan dulu cerminnya. Y sama dengan negatif X itu di sepanjang garis ini. Nah, inilah cerminnya berwarna merah ini, yaitu garis Y sama dengan negatif X. Kemudian kita letakkan titik bayangannya. Jadi kalau X ini sebagai cermin, otomatis pindah ke sini. Y juga, kalau ini cermin, yang merah otomatis pindah di sini. Jadi Y aksen. Begitu juga Z, ini sebagai cermin tentu pindah ke bawah. Inilah Z aksen atau bayangan pertama. Kita hubungkan garis. Sudah terbentuklah segitiga X aksen, Y aksen, dan Z aksen. Kemudian berikutnya kita disuruh kembali menggambar bayangannya, dicerminkan Y sama dengan X. Sekarang kita gambar lagi cerminnya Y sama dengan X. Ini warna biru ini adalah cermin yang terletak di Y sama dengan X. Sekarang warna merah ini tadi, atau bayangan pertama ini tadi, kita akan cerminkan lagi terhadap Y sama dengan X. Kita mulai dari titik X. Otomatis titik X ini akan pindah daerah sini. Yaitu ini, negatif 5,0. Ini bayangan kedua X. Kemudian Y otomatis ke sini. Ini negatif, kita baca negatif 3, negatif 4. Y bayangan kedua. Kemudian Z, otomatis daerah sini pindah. Kita baca di sini 3, negatif 4. Kemudian kita hubungkan garis. Inilah hasil dari bayangan kedua. Tinggal kita tentukan titik koordinat. Mulai dari, jadi bayangan terakhir ini mulai dari X. Bayangan kedua X, negatif 5,0. Ini bayangan kedua ini. Kemudian Y-nya di sini, yaitu negatif 3, negatif 4. Dan Z adalah 3, negatif 4. Sekarang kita lihat dari benda aslinya X, Y, Z menuju ke sini, berarti rotasinya adalah 180 derajat. Itulah bahasan kita, mudah-mudahan ada manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.